Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya akan berkisah tentang Nabi Daud alaihi salam. Daud bin Yisa adalah salah seorang dari 13 bersaudara keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ia bermukim di kota Bethlehem, kota kelahiran Nabi Isa alaihi salam, bersama ayah dan 12 saudaranya. Ketika Raja Tolut menyiapkan bala tentaranya dan juga menyiapkan rakyatnya yang ingin bergabung bersama pasukannya untuk berperang melawan bangsa Palestina yang dipimpin oleh Raja Jalut, Yisa, ayah dari Daud, memerintahkan kepada Daud dan kedua orang kakaknya untuk ikut bergabung bersama pasukan Raja Tolut berperang melawan pasukan Raja Jalut. Waktu itu ayahnya memerintahkan kepada Daud agar mendampingi kedua kakaknya berperang. Dan Daud harus mempersiapkan makanan dan minuman untuk kedua kakaknya. Biarlah kedua kakaknya yang langsung bertempur ke medan perang. Berangkatlah Daud dengan kedua kakaknya bergabung dengan pasukan Raja Tolut dan berperang melawan pasukan Raja Jalut. Ternyata Daud dalam kesempatan itu memiliki keberanian yang sangat luar biasa. Ia kemudian bertempur ke depan, melawan dan langsung berhadapan dengan Raja Jalut. Kemudian Daud dengan keberaniannya membunuh Raja Jalut. Usailah peperangan itu dimenangkan oleh pasukan Tolut dan Raja Jalut kini sudah terbunuh oleh Daud. Setelah usai peperangan, Raja Tolut kemudian memberi balas jasa kepada Daud dengan cara Daud dinikahkan kepada salah satu putri dari Tolut, yakni Mikyal. Dinikahkanlah Daud kepada Mikyal. Dan kini Daud sudah menjadi bagian dari istana, sudah menjadi bagian dari kerajaan sebagai menantu dari sang raja, yakni Raja Tolut. Berada di istana bukan hanya sekedar sebagai menantu, tetapi Daud diminta oleh Raja Tolut untuk menjadi penasehat raja. Maka Daud di istananya, di kerajaannya memiliki kedudukan yang cukup baik. Dan kemudian masyarakat pun bersimpati kepada Daud. Daud adalah menantu dari Raja Tolut yang dielung-elungkan kelak ia akan menjadi raja pengganti Tolut. Dan Daud mendapat banyak penghormatan, penghargaan dari rakyatnya sebagai seorang pahlawan yang sudah berhasil membunuh musuhnya, yakni Raja Jalut. Dan karena ia punya kedudukan yang baik, maka penghormatan dari masyarakat sangat besar kepada Daud. Suasana di kerajaan, Tolut bersama putrinya Mikyal dan menantunya Daud hidup dalam keadaan aman, tentram, damai, bahkan suasana yang senang dan familiar terjadi di situ. Atau jelas hubungan antara anak menantu dengan raja demikian baiknya. Tetapi lama-kelamaan Nabi Daud mendapat perubahan atau perasaan yang berbeda dari sebelumnya. Kini orang tuanya atau mertuanya yakni Raja Tolut berubah. Apa berubahnya? Perubahannya adalah
yang semula sikap dari Raja Tolut kepada Daud itu baik-baik saja, bahkan ramah, penuh dengan senyum, ceria, tapi kini Raja Tolut bermuka masam, tidak ada keramahan, tidak ada keceriaan, bahkan memperlihatkan suatu sikap yang dirasakan oleh Daud seperti ada kebencian dari Tolut terhadap Daud. Daud merasa heran dan terus bertanya-tanya kepada dirinya, ada apa gerangan sang mertua? Bukankah selama ini saya bekerja sama dengan baik, dari mulai berperang, mengalahkan musuhnya, membunuh Jalut. Kemudian saya juga menjadi penasihat karena diangkat oleh mertua di kerajaan ini. Saya juga sudah berbakti dengan baik untuk kerajaan ini dengan ikhlas. Bersama istri yang notabene istrinya adalah anak Raja Tolut. Tapi kenapa sekarang ada perubahan? Hatinya terus bertanya-tanya. Maka kemudian pada suatu malam ia bersama istrinya yakni Mikial bertanya Daud kepada Mikial, wahai Mikial istriku tersayang, saya ingin bertanya tentang sesuatu yang menjadi ganjalan dalam hati saya. Mikial berkata, ada apa wahai suamiku? Saya akan mengatakannya sesuatu yang memang harus diketahui oleh suamiku. Kemudian Daud berbicara mengenai sikap orang tuanya, mengenai sikap Raja Tolut mertuanya. Begini wahai istriku, akhir-akhir ini saya merasakan sesuatu yang berbeda tentang ayahmu itu, tentang Raja Tolut. Yang semula sikapnya baik-baik saja, bahkan ramah, tetapi sekarang berbeda 180 derajat. Ia selalu bermuram durja. Ia memperlihatkan seperti benci kepada saya. Ada apa gerangan? Apakah benar yang saya rasakan seperti itu menurut engkau wahai istriku? Mikial kemudian menjawab, wahai suamiku, saya tidak akan menyembunyikan sesuatu yang memang engkau harus tahu. Sebenarnya yang saya tahu, ayah saya Raja Tolut sudah mulai memiliki perasaan yang berbeda ketika engkau wahai suamiku dielu-elukan oleh rakyat, dihormati oleh rakyat, bahkan dihargai sekali oleh rakyat. Ayahku Tolut dulunya adalah rakyat biasa, tetapi kemudian ia menjadi raja. Maka ketika ada orang yang dihormati, ada orang yang dielu-elukan, ada orang yang dihargai, ia khawatir bahwa pengaruh dirinya sendiri, ayahku itu, Raja Tolut itu menjadi hilang dan jatuh karena rakyat lebih mencintai engkau wahai suamiku. Jadi ada rasa iri dari ayahku terhadap engkau wahai suamiku. Oh begitu. Saya heran kenapa kok bisa begitu. Padahal selama ini saya ikhlas melakukan apapun sebagai suatu bakti saya. Bukan hanya kepada mertua tetapi memang kepada raja. Saya ikhlas melakukan hal itu. Jadi ketika ayahmu Raja Tolut berubah sikapnya, dari asalnya ramah sekarang menjadi bermuram durja kepada saya, bahkan ada kebencian kepada saya, itu karena ia merasa iri dengan sikap rakyat yang menghormati saya, yang menghargai saya. Betul wahai suamiku, Masya Allah, kok bisa begitu? Oleh karena itu kata Mikial, engkau harus berhati-hati. Sebab mungkin kebencian dari ayahku itu akan terus terjadi. Sebab ia khawatir ketika kerajaan ini berpindah simpati dari masyarakat. Masyarakat yang asalnya simpati kepada ayahku menjadi simpati kepada engkau suamiku. Jadi iri dengki dari ayahku kepada engkau pasti akan terus berlanjut. Oleh karena itu berhati-hati saja. Itulah sekelumit
di awal kisah, dan kita ikuti kisah selanjutnya. Akan sangat seru. Seorang raja merasa iri dengki dan kemudian berubah menjadi benci kepada menantunya sendiri hanya karena dia khawatir pengaruhnya atau wibawanya jatuh dan berubah wibawa itu, perhatian atau masyarakat itu menjadi menghormati, lebih mencintai, lebih mengeluh-elukan menantunya dibanding dengan rajanya sendiri. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita ikuti. Dan ini juga sangat baik, sangat seru untuk kita lihat hikmahnya ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.